dirubah menjadi putih. Dia bingung. Kok bisa? Fakultu lahu man anta. Kemudian dia bertanya, siapa engkau gerangan? Faqala ana Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Aku adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fakumtu fakashaftu saub an wajhi abi. Kemudian dia langsung bangun. Kemudian dilihat wajah abahnya lagi, dibuka. Yang tadi kan dia malu, punya abah wajahnya gosong, ditutup sama baju. Kemudian dibuka lagi, dicek. Ternyata sudah jadi putih. Fama taraktu shalah ba'da dzalika ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semenjak saat itu aku tidak sekalipun meninggalkan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari kisah seperti ini kita seharusnya kita itu sudah seharusnya untuk tidak meninggalkan sholawat itu, karena Nabi Muhammad adalah satu-satunya yang bisa memberi pertolongan kita tatkala tatkala mau mati, tatkala dikubur, tatkala di akhirat. Yang bisa menolong adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La yanfa'u malun wala banun yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Di hari akhir itu nanti yafirrul mar'u min akhihi, orang lari nih ketemu saudara nih, wa ummihi wa abihi, ketemu abahnya, ketemu uminya, ibunya, lari juga, takut. Likullin minhum yauma idzin sya'nun yughni, karena satu persatu dari orang manusia sya'nun yughni, ada yang buat dia berat. Jadi mereka sangat takut hari itu, nanti di akhirat. Orang-orang semua takut. Wah, aku ketemu Holis. Ketemu siapa? Muhlis. Ketemu Muhlis, takut. Takutnya dia nanti bakal nuntut aku. Ketemu Fulan, takut. Ketemu siapapun takut. Bingung. Udah gak kenal konco. Ayah ibunya aja gak kenal. Bingung sendiri-sendiri. Aku bentar lagi mau dihisab. Ya apa ini? Jadi sampai segenting itu nanti hari kiamat. Kalau sekarang mungkin genting gak ada apa, gak ada minyak ya. Itu wis bingung, rebutan ya san. Ada sing jual harga subsidi, bingung rebutan. Gak kenal tonggo, gak kenal dulur. Pokoknya yang penting aku oleh. Kalau nanti hari kiamat gak seperti itu gentingnya. Bahkan orang tua dan anak dan ayahnya dan saudara-saudaranya, mereka semuanya tidak saling memerhatikan satu sama lain, karena yang ditakutkan adalah dirinya sendiri. Nanti bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala itu Nabi Muhammad didatangi oleh orang-orang sedunia. Pertama sebelum datang ke Nabi Muhammad, mereka datang ke Nabi Allah Adam. Kemudian Nabi Allah Adam mengatakan, nafsi nafsi. Ojo dhisik. Ijen, maksudnya apa? Bukan, sendiri-sendiri. Aku juga takut sama Allah Ta'ala. Kemudian datang ke Nabi berikutnya, sama jawabannya seperti itu. Kemudian datang ke Abul Bashar Tsani, siapa? Nabi Allah Nuh. Datang ke Nabi Allah Nuh, Abul Bashar Tsani, ayah dari para manusia yang kedua. Karena tatkala zaman Nabi Allah Nuh, semua orang dimusnahkan kecuali Nabi Allah Nuh dan umat-umatnya yang hanya sedikit. Jadi semua orang keturunannya Nabi Allah Nuh atau umat-umatnya Nabi Allah Nuh. Katanya, ya sendiri-sendiri aku tidak bisa sih takut sama Allah Ta'ala. Sampai Nabi Allah Ibrahim sama takut. Semuanya takut. Kemudian datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan, analaha. Ya, ini tugasku. Ini sudah tugasku. Analaha.
Jadi tidak ada yang bisa memberi syafaat tatkala itu. Dan semua nabi semua angkat tangan kecuali satu orang, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita harus berpikir berkali-kali lipat lagi untuk supaya kita harus meluangkan waktu untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, apalagi di hari Jumat. Tadi itu adalah waktu yang dikhususkan sebenarnya untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad, karena ada hadis yang mengatakan aksiru sholat ala nabiyikum fi lailatul gharra wal yaumil azhar. Perbanyaklah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Lailatul Gharra wa Yaumil Azhar, di malam Jumat atau hari Jumat. Kalau sekarang masuknya apa? Malam Sabtu. Maksudnya fadilahnya kurang. Fadilah yang paling utama pada malam Jumat atau hari Jumat. Mulai malam Jumat maghrib, hari Kamis maghrib, itu sampai tadi maghrib, itu habis waktunya. Itu adalah waktu untuk kita bersolawat sebanyak-banyaknya. Ini ada hadis juga yang mengatakan idza kana yaumul khamis ba'atsallahu malaikatan ma'hum suhufun min fiddah. Kalau hari Kamis, setiap hari Kamis itu Allah Ta'ala menyuruh malaikat untuk membawa buku-buku. Bukunya dari apa? Bukan dari kertas, bukan dari plastik, bukan dari kayu, bukan dari apapun, tapi bukunya langsung dari fiddah, dari perak. Ini yang mau ditulis. Kalau antum pengen ditulis di buku yang dari perak tersebut, banyak sholawat harusan. Wa aqlamun min dhahab, dan pulpennya dari apa? Bukan tinta, bukan cat. Kan ada, kalau spidolnya hitam dari kalau spidolnya putih kan dari cat. Bahannya bukan dari cat juga. Dari apa? Min dhahab, dari emas. Yaktubuna yaumal khamis wa lailatal jum'ah. Yaktubuna yaumal khamis wa lailatal jum'ah aktsarun nasi sholatan ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka nunggu orang-orang yang banyak sholawatnya tatkala hari itu, hari Kamis sampai malam Jumat, dan juga nanti hari Jumat juga ditambah. Ini riwayatnya hari Kamis wa lailatal jum'ah. Jadi kalau antum pengen dicatat, yang nyatet siapa? Ya nyatet malaikat. Keren ya. Bukan yang nyatet, bukan siapa lagi. Yang nyatet antum langsung malaikat. Dicatatnya pakai buku yang dari perak, tintanya dari emas. Kalau antum pengen masuk dalam catatan itu, ya sing banyak sholawat tatkala hari itu. Dan perlu kita ketahui bahwasanya bersolawat kepada Nabi Muhammad itu sebaik-baiknya pertolongan kita nanti di akhirat. Karena dengan bersolawat, ya seperti yang ada dalam hadis yang kemarin, yang sebelumnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan satu malaikat di dalam kuburannya Nabi Muhammad SAW untuk memberitahu nama orang-orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau nama antum sering diberitakan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat tersebut, yaitu kalau kepingin seperti itu harus memperbanyak sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dianggap menjadi umat yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW dan diberi taufik dan diberi kecocokan kepada kita untuk bisa bersolawat senantiasa kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hakadha minni tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhkura wa tadhkir
والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله ودعاء الهدى دلالة الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه من الله تعالى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد. Masih pembahasan terakhir kita tentang syarat-syarat sah salat, ya. Bagi yang baru nampak mukanya nih, baru-baru nih, apanya yang absen lama sudah. Kita sudah sampai kepada syarat-syarat sahnya salat, ya. Tapi masih belum beranjak insyaallah dari pembahasan tentang menutup aurat. Karena ini sangat penting sekali aurat nih. Ya, khususnya di akhir zaman yang tidak banyak atau orang tadi itu tahu hukumnya, tahu aurat itu apa. Banyak orang yang tidak tahu. Dikira dia, ya, tidak apa-apa membuka aurat. Padahal apa kemarin sudah disebutkan hukumnya? Kalau tanpa ada hajat, boleh, haram hukumnya. Seperti misalnya sekarang, misalnya pakai celana pendek sini, kan banyak. Gaul, tren, ya katanya. Kak tren kon iki, kak gaul kon iki. Dati kak gaul-gaulan iki. Ini haram, ya. Tidak ada. Kalau terus haram itu tren terus itu, tidak ada urusan. Mau tren mau gaul. Kalau haram ya haram, ya, tidak peduli kita. Ini harus tegas kita, harus bisa tahu. Kalau itu misalnya keluarga kita, ya kita harus nasihati. Ya, bahkan kemarin dikatakan apa? Walaupun anak kecil, ya, jadi ojo gaya sempakan to atau celana pendek, misalnya kalau bisa ditutupi auratnya ditutupi. Ya, kadang nanti ya di kampung misalnya atau di mana misalnya tidak pakai baju. Keliling kampung atau misalnya main cangkruan, main gaple atau main apa, tidak pakai baju, itu membuka aurat, tidak boleh kita lihat auratnya walaupun auratnya laki-laki, ya. Karena apa? Auratnya laki-laki kemarin apa? Antara pusar sampai lutut di luar sholat atau di dalam sholat itu, ya. Jadi seperti itu. Kemarin itu kan harus menutup dengan pakaian ataupun yang semisal dengan pakaian, ya, yang semisal dengan pakaian. Yang penting terpenuhi syarat 3 tadi itu, yaitu ada berupa bentuk, mesti ada berupa jirim. Jirim itu seperti kayak pakaian gitu, ya, ada bentuknya. Kemudian yang bisa menutup warnanya aurat. Kemudian yang apa? Yang suci. Yang ketiga itu syaratnya harus suci. Nah, untuk pembahasan pakaian, sekarang kita membahas pakaian. Kan kemarin harus menutup dengan pakaian. Pakaian itu terbagi menjadi 5 hukum. Pakaian itu terbagi menjadi berapa? 5. Ada kalanya pakaian yang wajib. Ada kalanya pakaian yang haram. Ada kalanya pakaian yang sunnah. Ada kalanya pakaian yang makruh. Ada kalanya yang terakhir pakaian yang mubah. Haram sudah. Ya. Jadi ada 5. Apa saja itu? Mau tahu enggak? Apa enggak usah? Sudah tahu semua? Mau tahu ya? Pertama kita akan bahas tentang pakaian yang wajib. Pakaian yang wajib itu apa sih maksudnya? Harus merek Atlas, enggak harus. Enggak harus merek BHS, enggak harus merek apalagi misalnya, Lamiri, Wadimor apa enggak harus. Apa pakaian yang wajib itu apa? Di sini yang dimaksud sama ulama itu pakaian yang wajib itu apa? Fahuwa ma yasturul aurata wa yadfa'u bil har wal bard. Yaitu pakaian yang menutup aurat dan bisa mencegah
dari kepanas atau dari kedinginan. Itu pakaian yang wajib. Paham? Yang menutup aurat dan mencegah dari kepanasan dirinya dia itu tadi itu. Kalau misalnya tidak menutup auratnya, dan juga mencegah dari dirinya dari kedinginan. Paham? Paham pakaian yang wajib? Jadi yang harus menutup aurat. Jangan sampai auratnya terbuka. Dan juga yang bisa juga mencegah dari panas kepada, maksudnya dia kepanasan kalau misalnya tidak pakai aurat, tidak pakai pakaian tadi tersebut, atau mencegah dari dia tadi itu yang bisa mencegah kedinginan. Ya, kalau dia pakai pakaian itu dia bisa tidak kedinginan. Paham tak ini? Contoh misalnya ya pakaian seperti ini. Aurat kan tertutup. Bisa tidak mencegah dari kepanasan? Bisa. Tidak kepanasan kan itu? Tidak kena panas misalnya ada matahari, tidak sampai kulitnya terbakar atau tidak sampai kulitnya itu kepanasan. Ada misalnya angin keras, ya kuat, ya tidak langsung. Kalau kan misalnya buka aurat gini misalnya, kan kulitnya tadi itu kena kedinginan misalnya, atau kena AC atau misalnya, bisa itu nanti belum dikatakan memakai pakaian yang wajib. Jadi pakaian yang wajib itu harus ada 2 kriteria. Harus ada 2 kriteria. Apa kriteria yang pertama? Yang menutup aurat. Yang kedua, yang bisa mencegah dari kepanasan dan kedinginan. Paham? Itu yang pertama ya. Pakaian yang kedua yaitu pakaian yang disunnahkan. Apa itu pakaian yang disunnahkan? Pakaian yang disunnahkan itu apa? Di sini dikatakan wa man libasul mustahab awil mandub fa huwa ma yahsulu bihi asluz zinah wa idharun ni'mah. Yaitu pakaian yang dengannya tadi pakaian tersebut ya dia bisa menghiasi dirinya. Ya, dirinya kelihatan orang ini bersih. Dirinya kelihatan orang ini baik ya atau ganteng misalnya dengan pakaian tadi tersebut. Tidak sampai pakaiannya tadi itu kotor kabeh misalnya. Atau misalnya bolong-bolong kabeh. Atau misalnya pakaiannya tadi itu campang-camping, daun kancingi atau misalnya ininya tak paham ya. Itu bukan dikatakan dia memakai pakaian yang sunnah di keadaannya tadi itu seperti itu. Paham tak? Pakaian yang sunnah itu pakaian yang dia tadi itu terlihat seperti dengan pakaian tadi tersebut dirinya tadi itu menghiasi dirinya tadi itu. Ya, dirinya kelihatan rapi. Dirinya kelihatan baik. Dirinya kelihatan sudah rapi. Apa lagi? Ya bersih. Ya, itu pakaian yang ya. Makanya ojo gelem pakaian-pakaian tadi itu sing welek-welek. Ya. Kalau sama Allah Subhanahu wa taala diberikan kelebihan uang, jangan mau. Maksud pakaiannya ikut tok misalnya. Siji tok wis. Gak gelem ganti-ganti misalnya. Aku wis serk mbek pakaian iki. Wis Wis jatuh hati misalnya sama pakaian ini. Ini tak senengi. Enggak, kalau nanti misalnya punya uang, punya kelebihan harta, belikan pakaian. Ya, ojo tuku pulsa pakai data tok. Ya. Ojo tuku pulsa mbek pakai data tok gelem. Ya, tapi tuku pakaian sing bagus untuk menghiasi dirinya. Kan orang kalau bersih, rapi, ya, pakaiannya putih, misalnya pakaiannya dicuci, disetrika, itu kan orang seneng lihat. Ada enggak orang yang enggak seneng? Ngacung tangan nih. Lah ada. Semua orang seneng, rapi rek saya kira, bersih rek, putih rek kelambine rek misalnya, kelambine ndak kusut, kelambine ndak morat-marit, ndak kancingi bolong atau misalnya ini apa, nah itu kan orang seneng kan ngelihatnya, iya seneng, ndak menjauh dari, tak pernah dus pakaiannya itu loh, kotor kabeh, ya, nah itu berarti dia kalau seperti itu. Berarti dia dikatakan orang yang tidak memakai pakaian yang sunnah. Karena pakaian yang sunnah itu Yang
dia itu menghiasi dirinya tadi itu dengan pakaian itu dengan apa? Dengan yang dilihat tadi itu rapi, bersih, ya, putih, tidak lungset, tidak bolong-bolong misalnya. Jadi seperti itu. Itu yang kedua. Loh, ada dalilnya enggak? Iya. Dalilnya dari Al-Qur'an langsung. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala yang diberikan tadi itu fahaddits. Nah, tunjukkan. Dapat nikmat. Ya, punya pakai ojo tak simpen eman-eman. Kata tak gawe si eman. Ya, enggak, itu kalau mau apa hadir acara yang resmi atau yang di situ banyak orang, ya akan nanti diperhatikan pakai pakaian yang bagus. Ya, ojo sholat pakaiannya biasa-biasa wae misalnya. Ya ono sing bolongi gini nih misalnya. Atau sing ndak diganti-ganti welek-welek misalnya. Ya, tapi kalau mau keluar misalnya apa? Pakaiannya sing api. Ya. Nah, itu kan kurang pantas. Mestinya apa? Sholat yang bagus, keluar juga kita mau bertemu dengan orang atau hadir acara juga yang bagus juga, ya. Jangan dibolak-balik, ya. Ataupun sama sekali tidak pakai. Di omah sholatnya kayak ngono, ya. Metu wis lambine kayak ngono maneh. Ya, jangan. Paham enggak? Itu pakaian yang sunnah. Sampai pernah ada sahabat. Sahabat itu dulu kan apa? Bukan orang-orang yang kebanyakan rata-rata semua itu sahabat itu orang-orang yang tidak punya. Ya. Bukan orang kaya-kaya. Sahabat itu rata-rata hampir seluruhan dari itu orang-orang yang tidak punya orangnya. Ada satu sahabat berkata seperti ini. Ketika siapa? Yaitu Abil Ahwas. Nama sahabat ini Abil Ahwas. Beliau berkata, "Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku ini datang ke rumahnya Rasulullah. Ya, ini memberikan contoh nih sama kita. Ini lihat sahabat nih. Sama Nabi diapakan? Dakhaltu 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam fara'ani say'al hay'ah. Faqala. Ketika aku masuk datang ke rumahnya Rasulullah ngelihat aku, kok iki kelambine gak kena, yo, gak rapi, gak bersih, acak-acakan, lungset kabeh atau apa misalnya, ya pokok gak rapi, gak bersih, gak mengenakan kalau dilihat itu. Akhirnya sama Rasulullah ditegur. Qala Rasulullah SAW, qala alaka min syai'in. Rasulullah berkata, apakah kamu punya enggak sesuatu misalnya? Apakah kau punya uang? Atau punya mungkin baju yang bagus, yang rapi gitu. Akhirnya dijawab sama sahabat tadi Abil Ahwas. Qultu na'am. Min kullil mal qad atanillahu ta'ala. Ya. Aku punya Rasulullah. Aku punya uang di rumah. Ada harta, aku punya tadi. Akhirnya Rasulullah SAW menjawab, "Idza kana laka malun falyura 'alaika." Lu kalau kamu punya uang itu, tampakkan terhadap dirimu tadi itu, tampakkan. Pakai pakaian yang pakai kau itu pakaian yang bagus, yang rapi. Jangan ditampakkan kau ini seperti orang yang tidak punya uang. Paham enggak ini maksudnya? Ya, kan banyak sekarang itu kadang orang itu dia itu punya uang. Punya uang. Cuman apa? Wis pakaiannya wis iku-iku tok, gak pernah ganti-ganti. Enggak, justru kalau dia itu punya uang, ya, uangnya tadi itu nganggur, gak digawe apa-apa. Mestinya dia gunakan untuk beli pakaian yang itu nanti bisa bermanfaat sama dirinya tadi itu. Jangan nanti dia pakai pakaian-pakaian itu dikira orang akhirnya iki gak duwe klambi kecuali siji tok model iki. Akhirnya orang iba sama dia. Kesian sama dia. Wis dikai klambi wis sakno. Klambine mesti klambine kok elek-elek terus yo. Wis tak kei klambi. Akhirnya orang berprasangka
Seakan-akan dia ini orang miskin, butuh bantuan, butuh uang, padahal dia aslinya punya uang. Nah, jangan seperti itu. Kalau dia itu punya harta, tunjukkan ini loh. Supaya apa? Supaya tidak diremehkan orang. Paham dah ini? Jadi seperti itu. Juga ada hadis Rasulullah yang lain. Rasulullah SAW berkata apa? Innallaha yuhibbu ayyara athara ni'matihi au yura atharu ni'matihi ala abdihi. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu senang itu dilihat apa? Bekas nikmatnya Allah Subhanahu wa taala itu terhadap hambanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala itu senang kalau hambanya itu pakai pakaian yang bagus, yang rapi, ya, yang bersih. Ya. Karena apa? Dia menunjukkan ini loh, sama Allah Subhanahu wa taala diberi nikmat, lalu sama dia apa? Digunakan nikmatnya tadi itu. Ya, dia pakai betul-betul, dia syukuri nikmatnya tadi itu. Faham dah ini? Jadi jangan medit, jadi wong iku ojo medit, ojo terlalu apa? Megang betul sama harta. Ya. Untuk dirinya sendiri loh itu padahal. Ya, bukan untuk orang lain. Gimana kalau misalnya dia untuk dirinya sendiri, keadaannya seperti itu, apalagi sama orang lain? Paham dong? Ya. Jadi kalau punya uang, kelebihan, mampu, ya, atau misalnya punya baju banyak, ojo, ya, ojo apa? Ojo di eman-eman, ojo ndak gelem wis, engko uding ini, ojo, tunjukkan, ini loh, aku ini bukan orang apa, orang-orang yang miskin misalnya, atau orang-orang yang misalnya tidak punya, butuh bantuan, butuh apa, orang-orang nolong gitu, enggak. Paham dong? Itu tadi ya. Karena apa? Allah senang sama hamba-hamba yang seperti itu tadi itu. Yang penting niatnya dibaguskan. Jangan niatnya sombong-sombong. Gak gelem aku kelambi wele. Aku harus kelambi ini paling api. Ya, kabeh kudu kalah. Terus nanti sombong-sombongan dengan bajunya tadi itu. Enggak boleh seperti itu. Ya. Itu yang kedua, pakaian yang sunnah. Ada pakaian yang haram. Pakaian yang haram itu seperti apa? Fahuwa libasul harir lidzukur, yaitu pakaian sutra, pakaian dari sutra. Tahu sutra? Ya, sutra yang asli ya. Ya, bukan sutra-sutraan. Sutra yang asli. Itu haram bagi siapa? Bagi laki-laki. Laki-laki tidak boleh pakai sutra. Sutra yang asli itu saiki. Sarung sutra iki, sarung sutra. Ya. Ya, bukan sutra asli itu, sutra-sutraan itu bukan. Nah, iya, ini harus sutra. Sutra yang betul-betul sutra. Ya, sampean tahu sutra. Sutra yang asli itu sangat lembut sekali. Ya, katanya guru-gurunya anak tadi itu, sutra yang asli itu, yang 100% sutra asli. Itu kalau misalnya sarung ya, ini ada lubang misalnya cincin, tahu cincin? Itu dimasukno ke dalam lubang situ, sarung ini dari itu bisa keluar. Saking lembutnya dari itu, saking anunya. Tapi kalau sarung sekarang enggak. Sarung sekarang kan susah, kadang enggak bisa masuk itu. Iya kan? Karena bukan sutra. Kalau sutra itu bahkan apa? Sutra itu saking halusnya dari itu hanya diperbolehkan bagi perempuan. Karena kalau laki-laki pakai sutra, ya, misalnya seperti apa? Seperti misalnya kayak laki-laki sekarang pakai daster, ya, kira-kira. Akhirnya laki-laki feminim ini, ya, kan banyak sekarang. Laki-laki feminim, laki-laki keperempuanan tadi, tidak boleh. Paham tuh? Itu sutra itu pakaian yang haram, tapi garis bawahi bagi siapa? Bagi laki-laki, tidak bagi perempuan. Kemudian ada lagi pakaian haram. Seperti apa? Pakaian yang haram itu seperti al-libasul khafif allati tura min khilalihi al-basharatu fi majlis takhatub lahuma. Ya. Pakaian yang haram itu juga termasuk yang nomor 2, mesti yang bagian yang kedua dari pakaian yang haram itu apa? Pakaian yang terlalu tipis.
Ya, sangat tipis sekali. Sampai apa? Sampai warna kulitnya iki ketok. Lu ireng kon, lu coklat kon, lu putih kon, ketok warna kulitnya. Padahal dia pakai pakaian, cuman tipis sekali. Dari jarak takhotub, tahu enggak? Takhotub itu seperti ini. Ya, ketika berbicara tadi itu kelihatan lu warna kulitnya kayak iki kon. Loh, warna kulitnya kayak iki kon. Loh, warna kulitnya kayak iki. Ero ketok kabeh. Warna kulitnya tadi itu kelihatan. Nah, itu pakaian yang haram seperti itu. Itu enggak boleh. Paham enggak? Jadi minimal harus menutupi warna kulit. Jangan kulitnya tadi itu terlihat warnanya. Ya. Apa sih? Iya. Bisa, Pak. Manusia ini kan lemah. Ya. Lek ketok misalnya lu putih rek. Akhirnya apa? Timbul setan, sang tambah dipermainkan ini sama setan. Ya. Akhirnya apa? Mikir sing aneh-aneh, sing negatif. Ya. Duduk pikir sing positif, pikir sing negatif. Mari ngono apa? Kedip-kedipan. Ya. Ya. Wis seterusnya itu nanti itu akhirnya. Kemudian pakaian yang haram lagi itu apa? Awid bayyik. Allati yasiful aurata lil unsa wa yahsulu bihil iftitan. Yaitu pakaian yang sangat rapat sekali, yang sangat ketat sekali. Ya, sangat ketat. Yang apa? Yang bisa membentuk bodi tubuhnya. Ketok pokange. Ketok wahane, lu ketok iki nih, ketok anu nih, ketok iki nih, ketok apa segala macam wis. Ya, aurat-auratnya kelihatan semua dengan pakaian tadi tersebut. Dan bisa apa? Bisa menimbulkan, perlu ditambahi syaratnya lagi tuh. Pakaian yang sempit plus menimbulkan fitnah. Dengan pakaian tadi tersebut, yang sempit, yang ketat, yang membentuk body, akhirnya menimbulkan fitnah di situ. Baru itu haram. Tapi kalau ada fitnah di situ belum haram. Cuma nama makruh nanti. Paham enggak nih? Jadi kalau sudah membentuk pakaian itu saking ketatnya itu body perempuan atau body siapa, body laki-laki sama ya, laki perempuan ini ya. Membentuk body, ya, bodinya dia kelihatan, body auratnya dia tadi kelihatan dan bisa fitnah di situ. Bisa akhirnya apa? Cik tak foto di sini misalnya. Cik tak apa di sini misalnya. Akhirnya apa? Itu kan timbul fitnah. Itu haram seperti itu. Paham enggak? Jadi di sini dikatakan pakaian yang haram tadi itu ada 3. Paham enggak? Itu pakaian yang haram. Kemudian ada lagi pakaian yang ke-4 sekarang. Pakaian yang apa? Pakaian yang ada lagi tambahan. Jadi ada 4, ada 5 nanti. Itu kan tadi yang ketiga pakaian yang haram. Ada lagi yang keempat. Wa minal haram lubsuhu libas syuhrah. Jadi memakai pakaian ini dipakai oleh orang, ya pakaian ini persis dipakai oleh orang yang tadi itu yang memakai tadi itu apa? Yushtaharu bihi bainan nas li mukhalafatihi li alwani thiyabihim liyarfa'an nasu ilaihi absaruhum wa yakhtalu alaihim bil ujub wa takabbur. Jadi ini pakaian yang dipakai oleh seseorang tadi tersebut itu mirip dengan pakaian yang dipakai oleh orang yang dia itu banyak dikenal oleh orang lain apa? Li mukhalafatihi li alwani thiyabihim. Karena pakaian tadi tersebut itu paling beda sendiri dari pakaian-pakaian yang orang lain tadi itu pakai. Jadi tidak pernah pakai. Contoh misalnya ini tanpa sebut merek aja. Ada itu dulu di India tadi itu suka pakaian oranye, merah. Ya. Terus pakaiannya dia itu sudah kayak gitu-gitu, model bentuk kayak gamis gitu. Ya. Oranye atau merah atau kayak gitu-gitu sudah warna-warna kayak gitu-gitu. Jadi dia itu terkenal sudah pakaiannya itu seperti itu tadi itu. Ya ini kepingin apa? Kepingin wis aku wis niru deh pakai pakaian yang seperti itu tadi itu. Ya. Supaya apa? Supaya orang tadi itu terpaku sama ini orang. Oh, persis kon kelambimu kon mbek sing iki sing digawe iki.
Masya Allah, kan tuku nang ndi sampai kayak gitu misalnya. Kok iso kan oleh kelambi kayak gini misalnya. Paham enggak ini maksudnya? Hah? Jadi hati-hati. Misalnya ada sapa atau sapa misalnya haram. Ya, nanti akhirnya dengan seperti itu tadi itu, dah ono sing gawe kelambi ini kecuali saya. Akhirnya dia timbul apa? Bangga diri sama sombong. Itu nanti yang haram tadi. Paham enggak nih? Kemudian pakaian yang haram tadi itu yang kelima, yaitu apa? Lubsul mar'ati libasar rajuli atau libasur rajuli bal yahrumutah. Yaitu perempuan pakai pakaiannya laki-laki atau laki pakai pakaiannya perempuan. Itu tidak boleh. Lanang gawe daster wedok gawe apa? Kelambi takwa misalnya. Ya. Laki pakai apa? Daster atau abaya. Perempuan pakai apa? Kuku misalnya. Ya merek apa kayak apa? Ya merek Al-Madani, merek apa misalnya. Loh, kon kayak kelambi kuku kok misalnya. Ya, enggak boleh. Laki pakai pakaiannya perempuan, perempuan pakai pakaiannya laki enggak boleh, haram. Paham enggak itu? Karena apa? Hukumnya haram ya. Seorang laki-laki itu menyerupai perempuan atau seorang perempuan menyerupai laki-laki itu hukumnya haram. Bahkan bukan di pakaian saja. Haramnya tadi itu laki-laki menyerupai perempuan, perempuan menyerupai laki-laki itu bukan hanya di pakaian saja seperti yang tadi. Dia apa? Di ucapan. Ya, dia laki. Laki itu kan ngomongnya apa? Tegas, keras. Ya. Ini ngomongnya di perempuan-perempuan kan. Ya, ya di ngalem-ngalem kan. Dia apa? Dia halus-halus no, gitu-gitu. Kayak perempuan-perempuan tadi itu. Enggak boleh. Haram hukumnya. Menyerupai perempuan tidak boleh, hukumnya haram. Dalam ucapan, dalam perbuatan, jalannya dikaitno perempuan, menggol-menggol kanan gini, ya, ini apa segala macam wis. Pokok kelakuan-kelakuan perempuan yang biasa dilakukan, dia tiru-tiru itu hukumnya haram. Ucapan-ucapan yang seperti perempuan biasanya ngomong tadi itu dia tiru-tiru, hukumnya haram. Paham enggak? Dia bukan hanya di pakaian. Saya mau pakai pakaiannya perempuan wis. Saya mau pakai kerudung. Saya mau pakai apa? Lipstik. Ya. Saya mau pakai apa lagi? Tas-tas perempuan misalnya. Atau saya mau pakai apa itu? Sepatunya perempuan namanya? High heels ya. Hah? High heels tadi. Atau misalnya pakai apa? Terus pakai sanunya perempuan tadi itu mau dia pakai, mau tiru-tiru perempuan. Hukumnya halo? Hukumnya apa? Apa hukumnya haram tadi? Hah? Apa yang hukumnya haram? Memakai sesuatu yang iya, pokok memakai sesuatu yang menyerupai perempuan itu laki-laki tadi itu, atau perempuan memakai sesuatu yang menyerupai perempuan pakai songkok. Aku tadi ustaz lagi. Haram enggak boleh. Maksudnya kopi ada. Masa kopi? Kopi apa topi? Kopi yang kayak masa? Ya tidak tahu. Pokok kalau misalnya, jadi pokok, ya bentar. Pokok kalau misalnya itu pakaian yang khusus untuk laki, tidak ada perempuan itu pakai seperti itu baru namanya pakaian laki-laki. Kalau misalnya enggak, ini biasanya dipakai laki sama perempuan, ya berarti belum haram. Kan ada misalnya kayak apa? Misalnya kadang sarung itu kan kadang sama perempuan sama laki itu kan hampir sama kadang. Sebagian sarung ya, bukan semuanya loh. Kadang ada ini sarung laki-laki, bukan sarung perempuan. Ada sarung memang khusus perempuan. Jangan pakai. Karena nanti dia bisa nyerupai perempuan. Laki-laki tidak boleh nyerupai perempuan. Ucapannya, gerak-geriknya, jalannya, apa ya semuanya. Ojo lipstikan, ojo dandanan misalnya kayak perempuan, misalnya. Ya. Pokok tidak boleh seperti keperempuanan. Suaranya jadi seperti perempuan-perempuan kan. Makanya orang Hadramaut itu tidak senang terlalu apa? Terlalu seperti apa? Kayak ya. Iya, terlalu menor gitu. Ya. Atau terlalu pokok berlebihan dalam kebersihan. Yang itu di atas normal manusia tadi. Ya. Ya. Yes, pokok
Pokok normalnya orang itu tidak seperti itu, ini di atas, over. Itu yang tidak boleh. Orang Hadramut tidak senang seperti itu. Kemudian, ada lagi kayaknya. Wa minal libasil muharram tushbihul muslimina ada lagi yang haram ternyata. Ono bonus berarti siji. Yaitu yang haram lagi itu apa? Tasyabbahal muslimasi ghairihim. Yaitu apa? Orang-orang muslim menyerupai pakaiannya itu dengan pakaian-pakaian yang bukan muslim. Gaya kelambine apa? Pastur misalnya. Gaya kelambine wong klonteng. Ya kuku misalnya apa misalnya. Gaya kopiane sapa paus. Apa gawe apa maneh? Gawe tasbihne misalnya sapa iku misalnya. Wis pokok memakai pakaian-pakaiannya orang-orang yang bukan non muslim itu tidak boleh, haram. Paham enggak? Karena itu ada serupa atau pakai pakaiannya Santa Claus. Pakai apa? Topi ini Santa Claus apa dan seterusnya dari itu. Itu tidak boleh. Paham enggak? Gak tren kon iki, gak gaul kon iki. Saiki wis gak usum kayak ngene-ngene. Dadi gak usum haram. Paham enggak? Kemudian sekarang pakaian yang mubah atau yang makruh dulu. Nah, pakaian yang makruh ini apabila dia memakai pakaian untuk sombong-sombongan. Halo? Ya, pakaian yang makruh ini kalau dia memakai pakaian untuk sombong-sombongan, untuk gaya-gayaan, untuk pamer-pameran. Kon klambimu elek, delon klambiku iki lho. Apik model anyar, model terbaru iki. Ga ono sing model kayak ngene iki. Aku tok sing duwe. Kayak sombong-sombongan. Kayak gaya-gayaan. Kayak apa? Kayak supaya apa? Melebihi misalnya levelnya dia di bawah. Ente gak kelambimu gak level lebih kelambiku. Aku kelambiku luwih anyar, luwih gak apa lebih bagus, lebih baru, lebih iki, lebih mereknya luwih larang is. Kayak sombong-sombongan tok ndak boleh itu, hukumnya haram. Paham enggak? Itu yang hukumnya makruh itu ya. Itu tadi barusan hukumnya makruh. Ada hukumnya mubah, pakaian yang mubah. Pakaian yang mubah itu apa? Bahwa thawbul jamil litazayyun wa idharu ni'mah min ghairi kibrin wala makhyalah. La siyama fil munasabat wal afrah wal jama' wal a'yad wa majami'in nas. Nah ini. Pakai pakaian yang bagus. Ya. Yang putih, yang bersih, yang rapi, habis disetrika, ndak lungset. Ya, kancingnya lengkap misalnya pakai rida atau pakai kopiah yang bagus. Ya, pakai apa lagi misalnya? Wangi-wangian misalnya, pakai apa misalnya? Sarung yang bagus misalnya atau pakai kemeja atau apa model-model. Pokok pakaian tadi itu ya, yang bagus, yang bersih, rapi dan seterusnya tadi itu untuk apa? Untuk menghiasi dirinya dan untuk menunjukkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala telah berikan kepada dirinya. Ya. Dia pakai pakaian seperti ini untuk apa? Gaya-gayaan. Enggak boleh, makruh hukumnya tadi. Tapi untuk apa? Menunjukkan nikmat ini loh. Aku pakaiannya sekarang mau pakai rida apa? Mengikuti Nabi misalnya. Aku seperti itu. Ya. Itu nanti bukan masuk di sini mubah. Ini untuk apa? Untuk misalnya apa? Aku sekarang misalnya alhamdulillah sudah beli baru rida misalnya. Mau aku pakai. Ya. Ya, masa aku pakai rida itu tok misalnya. Mau pakai rida yang lain misalnya. Ya. Aku sudah dapat kelebihan rezeki, karena mau pakai rida ini misalnya. Seperti itu. Paham enggak? Untuk menunjukkan nikmat, tapi tanpa ada rasa sombong dalam hatinya tadi. Tanpa ada rasa apa? Gaya-gayaan. Paham enggak ini? Halo. Kok delok kan kono kabeh modele. Ya, ono musik delok kono kabeh. Ono iki tiba delok kono kabeh. Ya. Tetap fokus. Biasakan tetap fokus. Mau ada tobrokan, mau apa, ya, enggak urusan. Fokus itu. Kalau masih lagi taklim, masih fokus. Nanti kalau nanti ke sana nanti pas kita membahas nanti akhirnya nanti salah tangkap. Ya, salah paham nanti. Ya. Dari itu ya. Ini pakaian yang mubah. Jadi dia pakai pakaian untuk memperbagus diri, memperindah diri, menghiasi diri dengan tanpa tujuan apa? Dengan tanpa tujuan sombong-sombongan, gaya-gayaan. Ya. Dan apa? Ketika dia menghadiri acara maulid kayak, acara pernikahan kayak, acara apa lagi misalnya?
rotipan kayak misalnya, acara apa lagi misalnya? Hah? Acara-acara resepsi atau apa misalnya. Ya, nah itu tidak apa-apa. Itu hukumnya pakaian yang mubah, yang boleh. Paham enggak? Bisa membedakan ini antara pakaian-pakaian tadi itu? Jelas? Kalau sudah jelas ya berarti selesai. Kalau belum jelas lanjut. Ya, ya akhirus. Mudah-mudahan yang sedikit ini insyaallah bisa memberikan barokah kepada kita ya semua ya. Bisa menambah pengetahuan kita tentang ilmu-ilmu tadi itu, karena ilmu tadi itu tidak ada habisnya ya. Minal mahdi ilal lahdi. Dan tidak ada habisnya, apalagi ilmu fikih tadi itu tidak ada the end, tidak ada tamatnya. Tidak ada kan kalau apa? Film itu kan ada the end, selesai. Atau ada tamat. Ini tidak ada tamatnya, ilmu fikih tadi itu tidak ada tamatnya. Kapan tamatnya? Ya, kalau dia nanti mati berarti tamat untuk dirinya, tapi untuk orang lain masih terus. Ya, sampai kiamat engko baru. Kiamat mari selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, betul. Kalau misalnya pakaian tersebut dipakai untuk tuntutan pekerjaan, kayak misalnya kan banyak pemain bola muslim kan di luar negeri itu pakai celananya kan pendek pasti lah, atau kadang pas selebrasi itu pak baju kayak nggak tahu lah, banyak pemain bola muslim yang nah, itu hukumnya gimana? Ya selama pekerjaan tadi itu tetap tidak memperbolehkan, mesti karena tuntutan pekerjaan harus pakaian sang ini, atau harus pakai pakaian ketat, atau harus ini ono lobeane ngono. Ya kan kadang sebagian pekerjaan tadi itu, apalagi misalnya perempuannya wis gaya anu-anuan wis pokoknya. Ya makanya kesian jadi perempuan itu. Ya makanya perempuan itu harus menjaga diri betul-betul, jangan mau jadi tontonan. Dia itu orang lain, perempuan lain tadi menjadi tuntunan. Lihat nih perempuan ini solihah, menutup aurat, ya tidak mau mengumbar auratnya. Jangan akhirnya dia jadi tontonan. Gara-gara apa? Membuka auratnya, atau apa? Memamerkan auratnya, bentuk tubuhnya, body tubuhnya. Jadi tidak diperbolehkan model apapun dari itu karena tuntutan pekerjaan atau main bola terus buka aurat. Dia pakai baju dalamnya, ya pakai kaos kaki sampai sini. Iya, jangan dibuka auratnya tadi itu. Masuk dilarang mbek wasit. Set ate peraturan ini set apa kon peraturan tekon di FIFA gak nglarang kok. Itu. Larangan ngono wasit. Ya tetap. Atau pakai celana apa 3/4 kayak wis pokok pakai kaos kaki kayak pokok harus tertutup auratnya, enggak boleh terlihat. Buka baju misalnya, yang penting bajunya ada apa di dalamnya itu udah dobelan misalnya kan ada kan. Dan itu. Apa betul? Pakaian itu apa ada hisap? Maksudnya? Kan dari beberapa teman itu apalagi kalau cewek dipakai kan banyak. Itu katanya memang ada hisap. Maksudnya hisap apa? Ya tadi. Zakat. Jadi nanti dipertanyakan. Dipertanyakan. Maksudnya dihisap karena pakainya terlalu banyak gitu. Ya sekarang dia membeli pakaian tadi itu untuk apa tujuannya? Masih sudah pakaiannya cuman sedikit, atau sudah pakainya semuanya sudah kusam semua, atau pakainya sudah rusak, mungkin membeli pakaian tadi itu apa enggak? Hobinya apa? Beli pakaian baru. Hobinya beli pakaian baru. Setiap ono modelannya tuku aku pokoknya. Setiap ono apa? New model atau new apa dan segala macamnya tadi itu. Pokok harus punya aku, model ini harus punya satu, model ini harus punya satu. Apa maksudnya? Enggak usah sudah. Itu namanya apa? Israf, bisa dikatakan juga israf maksudnya. Ya, terlalu membuang-buang harta bukan pada tempatnya. Ya, coba dia uangnya tadi itu digunakan untuk membantu orang. Apa? Kayak Irama mah. Ya, beli baju mah atau beli apa jadi. Hah?
Gitu. Atau kasino siapa misalnya? Kasino Farel lah barangkali. Ya, pengen beli baju takwa atau apa, ya. Gamis lah barangkali, ya. Kan enak kan? Ya. Jadi itu kadang kurang bisa mengerem. Mungkin karena banyak uang ya bingung uangnya kata diopokno iki. Wis tukono klambi sing akeh tukono klambi. Ya kalau beli klambi banyak-banyak mau dikasih orang ya tidak apa-apa. Cuman kalau mau dia pakai sekali tok habis itu tidak pernah dipakai nganggur di rumah. Memperbanyak apa? Koleksi baju. Wis. Memperbanyak koleksi baju dan model-model. Saya punya model ini, saya punya merek ini. Kayak apa kayak gitu. Itu kan akhirnya nanti apa niatnya dari itu bukan karena buat gaya-gayaan. Ya kan? Duit gaya-gayaan itu. Beli punya model ini, saya punya model ini. Oh, gaya-gayaan ini. Ya, bisa jadi nanti apa? Makruh kalau buat gaya-gayaan dari itu. Paham dong dari itu. Kalau yang ini tadi yang laki-laki menggunakan pakaian perempuan atau perempuan menggunakan pakaian laki-laki itu misalnya aman dari fitnah, masih haram atau enggak? Enggak, itu karena di situ bukan aman dari fitnahnya. Di situ ada menyerupakan dirinya dengan laki perempuan. Iya kan? Loh, itu motifnya apa? Maksudnya pakai pakaian perempuan berarti kan ini kepingin serupa dengan perempuan mesti. Memakai pakaian yang itu identik dengan perempuan. Perempuan kan pakai kayak gitu. Ada apa yang dia pakai pakaian? Nah, itu ada serupa di situ, ada menyerupai di situ ada dengan perempuan tadi itu. Oh iya. Jauh apa sedikit? Lumayan jauh. Masalah apa sih? Masalah ini, karena aku juga bingung. Jadi ada kisah itu ada anak kecil dari lahir. Nah ini anak diadopsi sama orang lain, diadopsi sama orang lain sampai akhirnya besar. Nah suatu hari orang tuanya ini meninggal semua. Bukan orang tuanya itu. Maksudnya ya yang adopsi. Yang adopsi tadi. Bukan walinya. Bukan. Hah? Ayah sama ibunya. Nah, Ayah ibu, maksudnya bukan ayahnya itu. Bukan ayahnya dan bukan ibunya yang resmi. iya bukan. Cuman bapak angkat sama ibu angkat lah. Iya kayak gitu. Iya. Cuma orang tahu itu Ayahnya dianggap sudah anaknya. Nah. akhirnya nah itu hukumnya apa gitu? Itu hukumnya anak yatim apa enggak? Jadi kan orang tahu ini anaknya orang ini apa bapak sama ibu. Maksudnya hukum apa ini maksudnya? Hukum Jadi, ya ini yatim apa enggak gitu. Loh, orang dikatakan yatim atau orang dikatakan piatu itu kalau masih di bawah balik. Ya, seumur 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun orang tuanya meninggal, bapaknya, ibunya baru dikatakan yatim. Kalau sudah balik, semuanya sudah tidak ada yatim sama piatu itu sudah tidak ada, sudah hilang. Paham enggak? Berarti anak adopsi ini Ya itu statusnya bukan anak yatim, bukan anak yatim. piatu. Orang Karena tuanya dia sudah balik. Semua orang misalnya, oh saya bapaknya sudah tidak ada, sudah balik inti, sudah bukan yatim lagi, ini bukan dikatakan yatim. Oh ibu saya sudah ada, ini bukan dikatakan piatu lagi. Kalau itu sudah balik, sudah bukan dikatakan piatu lagi. Jadi anak-anak maka menyantuni anak yatim. Maksudnya anak yatim itu yang dimaksud kategori anak yatim itu apa? Yang di bawah masih belum balik. Itu yang sah itu yang menurut ulama ya. Tapi mungkin kalau di Indonesia ini pokok bapak kaono yatim, ibu kaono ya piatu, apa bapak kaono ibu kaono yatim piatu. Kalau mungkin di Indonesia ini wallahu alam ya. Nah. Tapi kalau yang dikatakan ulama, pokok kalau selama sudah balik, mau bapaknya ibunya sudah meninggal semua, sudah lepas itu status yatim piatu dari itu sudah lepas. Iya. ada lagi. Oh ada lagi. Bonus berarti. Ini pas Tidak apa-apa kok, free ongkir, free. Iya. kan kayak kemarin perang Rusia sama Ukraina. Oh iya. Nah, jadi di pasukan Rusia ini kan ada yang pro muslim gitu. Oh iya. Jadi yang di Rusia ini ada yang mikir ini jadi medan jihad kita gitu. Betul siapa? Nah, orang Ukraina yang pro Ukraina nih tahu ini oh cara ini nanti perang ini jadi medan jihad. Nah, terus tembak ini dilumurinnya apa gitu. Untuk? Buat ngelawan yang umat muslim ini. Anak tidak tahu itu pokok itu harus mesti masalah gini-gini itu harus. Iya.
Kalau gini anak tidak jelas. Ente kan mesti tahu dari mana beritanya. Maksudnya ente yakin dah itu masih betul apa enggak, itu bisa dipertanggungjawabkan apa enggak berita-berita tadi. Iya, ada berita nih, Bang. Iya, berita tapi maksudnya 100% benar sudah, fakta. Iya, ada video nih yang dulu ini. Betul, yakin itu tuh. Yakin. Wus. Ada wallah alam mana ada tak? Tidak bisa menghukumi kalau misalnya tidak tahu mesti permasalahannya secara apa? Secara detailnya, secara perincinya, secara jelasnya tentu. Takutnya nanti salah memberikan hukum. Jadi harus betul-betul tahu mesti. Karena bisa saja enggak kan? Jadi kan yang ditanyakan apanya? Ya, yang tanyaan itu kalau misalnya dia dibunuh pas pakai peluru babi itu, nah itu hukumnya dia Dan tidak boleh. meninggal syahid atau enggak? Yang siapa? Yang muslim Dibunuh dengan dan tidak paham mana Rusia Ukraina ini perang antara Muslim antara tidak paham mana Allah Pertanyaan ini Allah. seperti ini Habib. Misalnya kalau ada jihad walaupun bukan Rusia sama Ukraina Habib. Misalnya orang Muslim yang berjihad benar-benar berjihad, kemudian itu berhadapan dengan musuh yang menggunakan yang haram itu lah Habib. Senjatanya itu dikasih najis. Nah, hukumnya nanti mujahid ini yang gugur ini masih Tidak urusan mau dapat syahid apa mau enggak? pakai loh. Sekarang pokok kalau orang yang mati memang dalam peperangan, yang Muslim yang mati niatnya berangkatnya tadi itu untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan agama Islam, ya menjunjung agama Islam, memerangi orang-orang yang telah memerangi orang Islam, mendolimi dan menintimidasi dan sama segala macam. Pokok Muslim dibantai misalnya kan tidak apa-apa misalnya di perang tadi. Yang bukan Muslim, ini bukan Muslim sama Muslim loh ini. Ini kafir ya, kafir harbi. Ada nanti namanya kafir itu macam-macam soalnya. Ada kafir harbi ini yang memerangi Islam. Kelihatan memeranginya itu orang Islam dibantai, orang Islam diintimidasi. Seperti kayak ini sekarang ini contohnya kafir harbi ini di Israel itu jelas sudah nyata itu. Orang kafir misalnya nembak Muslim dengan peluru yang dianui babi. Mau dilumuri minyak babi, mau dilumuri minyak anjing, mau dilumuri minyak misik toharo atau minyak kayu putih atau pokok kalau mati di dalam medan perang mati syahid sudah. Ya. Mau dilumuri minyak kasturi, minyak Tulisannya itu begini, entah itu pemimpinnya Ukraina atau apa. Ana tidak paham, ana tidak mengikuti kayak gitu. Itu beranggapan kayak gini gitu. Oh, nanti kalau Tidak mati syahid gitu. Orang Islam belum berminyak babi aja supaya orang Islamnya nggak bisa masuk surga. Ngomong gitu. Jadi karena dia lucu. Apa belajar aja nang majelis solihin. Usia Ukraina ya. Ya Rabbana bi annana qtarafna